Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Nuliska Aulia Namira, bisa dipanggil Ibu Namira atau Nuliska juga boleh. Ibu berasal dari Banjarmasin. Nah, sekarang Ibu kuliah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang sedang melakukan PPL di skala kalian, yaitu di MTSN 2 Menawarkan Banjarmasin. Ibu kuliah di jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi fikih, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi, untuk beberapa pertemuan ke depan, kalian akan bersama Ibu. Apa kalian siap untuk belajar? Oke, jadi di pertemuan yang pertama, kita akan bahas tentang materi taharah. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran. Nah, tujuan daripada pembelajaran ini adalah untuk memberikan kita pengetahuan tentang bagaimana tata cara taharah dan apa sih itu taharah. Taharah itu adalah artinya bersuci atau mensucikan. Taharah atau yang kita bisa sebut dengan bersuci itu berasal dari kata tohar yang artinya sama dengan nazafah. Apa itu nazafah? Nah, nazafah artinya adalah kebersihan atau bersih. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita akan melihat penjelasan dari video berikut. Simak baik-baik dan siapkan buku tulis serta alat tulis kalian. Oke, yang penting dicatat materi yang Ibu sampaikan dan akan kita adakan evaluasi di akhir. Oke, siap belajar? Taharah menurut bahasa artinya bersih atau bersuci. Berasal dari bahasa Arab at-taharatu yang artinya menurut bahasa sama dengan an-nazafatu, yaitu bersih, kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, taharah adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, seperti salat dan tawaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Taharah terbagi menjadi dua, yaitu taharah ma'nawiyah dan taharah hissiyah. Taharah ma'nawiyah adalah taharah hati, yaitu menyucikan hati dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Caranya dengan bertauhid dan beramal soleh. Setiap muslim wajib hukumnya membersihkan hati dari segala hal yang berbau syirik dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya iri, dengki, sombong, dan dendam. Selanjutnya yaitu taharah hissiyah. Taharah hissiyah adalah taharah badan, yaitu dengan menyucikan diri dari hadas dan najis. Nah, hadas adalah kondisi tidak suci yang mengenai seseorang muslim menyebabkan terhalangnya orang itu melakukan ibadah. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang dapat disucikan dengan mandi besar atau mandi janabah. Seseorang yang berhadas besar dilarang untuk sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, iktikaf, dan memasuki masjid. Sebab-sebab orang berhadas besar yaitu haid, nifas, dan wiladah ketika sudah selesai atau sudah tidak keluar darah tersebut wajib bagi seorang wanita untuk mandi janabah. Yang kedua yaitu keadaan junub. Dan yang ketiga yaitu ketika meninggal dunia. Sedangkan hadas kecil yaitu adalah keadaan tidak suci yang harus disucikan dengan wudhu atau tayamum jika tidak mendapatkan air. Penyebab hadas kecil antara lain keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul, hilang akal karena gila, pingsan, serta menyentuh kubul atau dubur. Larangan bagi orang yang berhadas kecil adalah tidak boleh mengerjakan ibadah salat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Yang selanjutnya, taharah dari najis. Apa itu najis?
Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, najis ini terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah yaitu najis yang ringan. Adalah najis ringan yang cara menghilangkannya cukup dengan menyiramkan air pada najis tersebut. Najis mukhaffafah terdapat pada air kencing anak kecil laki-laki yang belum berusia 2 tahun atau belum makan apa-apa kecuali ASI. Sedangkan najis mutawassithah itu adalah najis sedang. Nah, jadi najis mutawassithah ini merupakan najis sedang, berasal dari kubul dan dubur baik hewan maupun manusia. Cara menyucikannya yaitu cukup basuh dengan air bersih pada tempat yang terkena najis. Tidak wajib dicuci berkali-kali, manakala wujudnya telah hilang dengan 1 kali basuhan saja. Jadi, najis mutawassithah ini kalau sudah cukup 1 kali dibasuh, misalnya karena sudah hilang wujudnya, hilang baunya, maka itu sudah cukup, tidak perlu dengan berkali-kali. Nah, pada najis mutawassithah ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu najis ainiyah dan hukmiyah. Nah, najis ainiyah adalah najis yang terlihat oleh kasat mata atau berwujud baik bentuk rupanya maupun dari baunya, seperti darah, kotoran, dan kencing. Cara mencucikannya seperti apa? Yaitu dengan menghilangkan wujudnya terlebih dahulu, sehingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Kemudian menyiramnya dengan air sampai bersih. Nah, najis mutawassithah hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat oleh kasat mata atau sudah kering, seperti bekas air kencing dan minuman keras yang menempel di pakaian, sudah mengering dan tidak tampak bekasnya. Nah, cara menyucikannya cukup mengalirkan air pada bekas najis tersebut. Yang ketiga yaitu najis mughalladah atau najis yang berat. Najis mughalladah berasal dari air liur anjing, air liur babi, air kencing, darah, serta kotoran dari anjing dan babi. Cara menyucikannya yaitu dengan cara membasuh dengan air sebanyak 7 kali basuhan, yang salah satunya dicampur dengan debu. Pencampuran air dan debu bisa dilakukan secara bersamaan, kemudian diletakkan di tempat yang terkena najis. Selanjutnya yaitu macam-macam taharah. Nah, macam-macam bersuci atau tahara itu ada 4. Yang pertama mandi, kedua wudu, ketiga tayamun, dan yang keempat istinja. Alat-alat bersuci. Berdasarkan syariat Islam, alat-alat yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air, kayu, batu, daun, dan tisu. Bisa juga dengan debu atau batu. Air. Air terbagi menjadi 4 macam, yaitu air mutlak, air tahir ghairu mutahhir atau air suci tapi tidak mensucikan, air musyammas, dan air mutanajjis. Nah, apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan atau tahir mutahhir. Nah, air mutlak adalah air yang masih murni dan asli, belum bercampur dengan benda lain dan tidak terkena najis. Air mutlak memiliki 3 sifat, yaitu ta'mun, rasa, launun, warna, dan rihun, bau. Nah, hukum air mutlak ini adalah suci dan mensucikan. Jadi, boleh dipakai untuk berwudu, mandi, ataupun untuk istinja. Nah, air mutlak ini ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, sumber mata air salju, dan air embun. Sedangkan air tahir ghairu mutahhir artinya adalah air suci tapi dia tidak mensucikan. Nah, air suci tapi tidak mensucikan adalah air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Air ini hukumnya suci sehingga bisa digunakan untuk keperluan lainnya, tapi tidak untuk menyucikan diri. Contohnya, air mutaghayyir, yaitu air suci mensucikan yang bercampur dengan benda lain sehingga berubah salah satu sifat aslinya. Apa tadi sifat aslinya? Yaitu rasa, warna, dan baunya. Contohnya air kopi, air teh, dan air susu. Yang kedua yaitu air mustamal. Nah, air mustamalnya adalah air yang sudah pernah digunakan, yaitu air yang kurang dari 2 kulah
yang sudah pernah digunakan untuk bersuci dari hadas atau najis, walaupun dia tidak berubah salah satu sifatnya. Yang ketiga yaitu air muqayyad, adalah air yang dikaitkan dengan nama asalnya seperti air tebu dan air kelapa. Yang ketiga yaitu air musyammas atau air makruh, yaitu air yang suci, mensucikan tapi makruh digunakan untuk bersuci karena mengalami perubahan yang dapat menimbulkan mudarat. Contohnya, air yang dibiarkan dijemur di bawah terik matahari di dalam wadah yang terbuat dari bahan logam yang berkarat, seperti besi, seng, tembaga, dan aluminium. Yang terakhir yaitu air mutanajis. Air mutanajis yaitu air awalnya suci yang kurang dari 2 kula tapi terkena najis dan telah berubah salah satu sifatnya, yaitu bau, warna, dan rasanya itu sudah berubah. Nah, karena terkena najis tadi, air tersebut hukumnya najis dan tidak boleh diminum dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itu tadi materi tentang taharah, najis, dan hadas. Nah, gimana? Apa udah dicatat hal-hal penting yang ada pada penjelasan tadi? Selanjutnya kita adakan evaluasi ya untuk mengetahui apakah materi tadi dapat kalian pahami atau tidak. Selanjutnya akan kita lanjutkan di WhatsApp group. Kalau ada yang ditanyakan bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung di WhatsApp group. Oke, itu saja dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.